Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara sekalian, pagi ini kita bicara topik yang agak berbeda yaitu menjadi muslim polyglot ya. Ini juga desain visual dari apa PowerPoint saya agak berbeda dari biasanya ya karena memang eh, ini dadakan ini nggak sempat bikin yang spesifik biasanya saya pakai untuk ngaji subuh. Ya, menjadi Muslim polyglot ya. Apa itu polyglot ya? Polyglot itu menurut menurut BART ya. BART itu AI-nya Google ya. Itu adalah seseorang yang bisa bicara paling sedikit 4 bahasa. Ya. Satu mungkin bahasa ibunya ya dan 3 bahasa lain yang dia pelajari ya sedikit demi sedikit ya, setelah dia menguasai bahasa yang pertama. Biasanya malah memahami lebih dari 4 ya. Dan bagaimana atau berapa jumlah bahasa yang dimiliki oleh seorang polyglot ya, itu bisa bervariasi tergantung dari apa ketertarikannya ya dan kesenangannya, kapasitasnya dan juga waktunya ya karena tentu waktu kita semua sama ya. Dan bagi seorang polyglot ya itu perlu dicatat bahwa eh, mereka sendiri di antara bahasa-bahasa yang dikuasai itu juga berbeda-beda ya tidak tidak berarti bahwa kalau dia bisa 10 bahasa misalkan itu semuanya pada tingkatan yang sama enggak itu berbeda-beda juga ya. Jadi ya saya memberanikan diri menyampaikan ini karena ya alhamdulillah saya sendiri seorang polyglot ya. Jadi seorang Jawa ya, tapi sebelum sebelum ke situ ya ini inspirasi saya ya. Jadi sering kita bahas tentang Muhammad Al-Fatih. Mungkin juga Salahuddin Al-Ayyub itu juga polyglot ya saya kira ya. Karena dia orang Kurdi ya, orang Kurdi belajar bahasa Arab, mungkin juga belajar bahasa Turki, juga belajar bahasa Farsi masa itu ya. Ini Muhammad Al-Fatih ini ya kalau kita baca dalam sejarah-sejarahnya, dia itu selain sudah hafal Quran 30 juz ya, kemudian mempelajari hadis ya, kemudian juga ilmu fikih, matematika, ilmu falak, ke strategi Pak. Ini ilmu ini ya, ilmu fardu ain bagi calon seorang pemimpin di masa itu ya. Jadi di masa itu nggak cukup hanya sekedar hafal Quran saja nggak cukup ya, tapi juga ya karena operasional Quran kan di hadis ya. Kemudian juga nggak cukup dua ini, tapi harus belajar fikih karena tanpa ilmu fikih itu kita hanya seperti seorang yang pegang bahan baku ya. Jadi seseorang yang pegang beras, pegang sayur ya sayur mentah ya, pegang lada, pegang garam itu yang belum bisa berbuat banyak untuk bisa meramu menjadi nasi goreng gitu katakanlah ya atau jadi makanan yang lezat begitu dia harus paham ilmu fikih. Jadi Quran itu seperti beras ya, hadis itu seperti sayur tadi dan bumbu-bumbunya gitu. Nah supaya itu bisa dimakan yang lezat dia harus tahu cara memasaknya yaitu ilmu fikih dalam hal ini ya. Kemudian jika untuk memahami realitas, memahami fakta ya, sehingga fikih itu bisa menyelesaikan masalah, maka harus paham ilmu-ilmu terkait fakta, apakah itu matematika, apakah itu ilmu falak ya. Bahkan bagi seorang pemimpin di masa itu di mana jihad masih terjadi setiap saat ya, itu perlu paham strategi perang. Nah itu Muhammad Al-Fatih itu sejak masih muda dia mempelajari berbagai bahasa. Pada usia 21 tahun ya, beliau sudah lancar bahasa Arab ya, bahasa Arab bahasa persatuan wajib ya. Kemudian juga bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Ibrani, bayangkan bahasa Ibrani. Kenapa? Karena dia paham bahwa rakyatnya itu sebagian adalah orang-orang Yahudi ya. Dia perlu belajar bahasa Ibrani, belajar Latin ya, demikian juga dan juga bahasa Yunani. Ini bahasa-bahasa asing sebenarnya ya. Bahasa-bahasa yang bukan menjadi bahasa inti umat Islam, tetapi itu diperlukan supaya apa? Supaya dia ketika berdiplomasi dengan orang asing ya, bahkan dengan lawan-lawannya, dia paham ya. Jadi kalau lawan-lawannya mau ngerumpi ya, mau gosipin dia di belakang, nggak bisa. Ya. Dia paham apa yang mereka omongkan ya. Dan kita tahu bahwa di usia 21 tahun itu Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya, jadi tadi saya singgung ya, saya berani cerita ini karena alhamdulillah saya keluarga polyglot ya.
Saya dari kecil sudah diajar, ya saya bahasa apa? Aslinya bahasa Jawa ya, orang Jawa ya. Setelah di Magelang sampai lulus SMA di Magelang ya. Saya itu belajar bahasa Indonesia itu baru kelas 3 SD ya. Di kelas 3 SD itu kelas 1 kelas 2 itu guru SD saya tuh memakai bahasa Jawa ya. Nah, kemudian belajar bahasa Inggris itu SMP ya. SMP itu bahasa SD dulu nggak ada bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab itu karena ayah saya itu guru ngaji ya, itu mengajari bahasa Arab itu waktu saya masih masih taman kanak-kanak ya belajar. Jadi kalau ada tamu itu suka buat dipamerin gitu ya. Percakapan percakapan kecil ya, small talks gitu kan dalam bahasa Arab. Dan kemudian saya belajar bahasa Jerman ya, Deutsch ya, itu karena saya kemudian 10 tahun tinggal di Austria, sekolah di Austria, jadi saya sangat menguasai bahasa Jerman. Nah, jadi saya juga belajar beberapa bahasa yang lain meskipun sebagian sudah lupa lagi ya. Nah, kemudian nih istri saya itu pernah tugas 3 tahun di Sukabumi sehingga belajar bahasa Sunda ya. Anak saya pernah belajar bahasa Jepang ya karena pernah summer school di Jepang. Anak saya yang lain itu menguasai menguasai bahasa Spanyol ya, belajar bahasa Spanyol. Juga karena pernah belajar sastra Arab itu dia juga belajar bahasa Turki dan bahasa Farsi, bahasa Ibrani juga belajar ya. Waktu SMA pernah belajar bahasa Prancis, SMA ada. Ya, jadi bahasa Jawa itu bahasa yang dipakai di banyak tempat di Indonesia ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Beberapa di orang Jawa itu sangat kosmopolit ya, sangat bergerak di mana-mana di Nusantara ini ya. Jadi kalau kita ke Merauke itu kalau dikatakan 70% orang Jawa itu Merauke itu. Jadi saya dulu merasa merasa apa takjub juga ya ketika Merauke pertama kali saya pikir tuh ya sana banyak kan orang Papua, ternyata penduduk Merauke itu 90% pendatang ya. Paling banyak orang Jawa, kemudian transmigran ya, transmigran, kemudian selebihnya itu orang Bugis ya, itu banyak juga orang Minang juga ya juga. Jadi di bahasa Jawa itu ya, ini perlu teman-teman yang bukan dari orang Jawa ya, itu kalau kita belajar bahasa Jawa saja itu sudah seperti belajar 3 bahasa ya. Ada bahasa Ngoko ya, bahasa Ngoko, bahasa Kromo, dan bahasa Kromo Inggil ya. Jadi kalau bahasa Ngoko itu saya itu aku ya, ya bahasa saya juga aku ada ya. Kemudian bahasa Kromo, bahasa halus itu kulo ya. Sedangkan bahasa Kromo Inggil itu kawulo atau dalem ya. Kamu ya itu bahasa Ngokonya kue ya. Bahasa Kromonya sampean ya. Bahasa Kromo Inggilnya panjenengan. Jadi ini luar biasa ya, alhamdulillah eh, kita karena hidup di situ ya. Jadi ya saya waktu kecil saya nggak bisa bahasa kok Romo Inggil nggak bisa. Saya bahasa Ngoko, dan ke ayah ke ayah saya, ibu saya, dan kakak saya yang tertua itu saya pakai pakai kromo saya. Kan saya ya kakak saya yang tertua itu jarak umurnya 24 tahun. Jadi kayak 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 orang tua juga. Jadi seperti itu belajar ya. Saya belajar bahasa yang kromo Inggil belakangan ya. Seperti itu. Nah, saudara sekalian, jadi bahasa Jawa sendiri sudah bahasa yang jadi kalau orang-orang Jawa yang belajar serius itu dia sudah polyglot sebenarnya ya. Nah, waktu SMP saya belajar bahasa Inggris ya, meskipun eh, ya nilainya lumayan juga ya. Waktu NEM-nya itu 8,5 ya, tapi ya nggak bisa ngomong. Karena nggak dilatih ngomong. Jadi dulu namanya Eptanas ya, terus belakangan ujian nasional sebelum dihapus ya. Jadi nilai Eptanas ya, evaluasi belajar tahap akhir nasional itu singkatannya NEM ya. Nah, NEM itu atau Eptanas itu nggak ada percakapan, nggak ada mengarang ya. Jadi ya orang cuma multiple choice ya, ngerti tapi pasif ya. Saya belakangan belajar bahasa Inggris lagi setelah saya di luar negeri gitu ya. Bahasa Sunda sempat belajar sedikit waktu saya kuliah di Bandung ya sebentar. Tapi ya sulit juga karena mahasiswa ITB itu mayoritas orang Jawa. Ya orang Bandung banyak ya, tapi secara keseluruhan itu tetap saya kira paling banyak orang Jawa itu, Bandung itu. Karena ya tadi orang-orang orang Jawa itu semangat fighting spiritnya itu mungkin lumayan ya, sehingga banyak yang diterima di ITB. Jadi
di kampus tuh banyak yang bahasa Jawa gitu. Meskipun ya beberapa prodi itu banyak yang bahasa Sunda juga ya karena kayak orang pindahan aja dari SMA SMA Favorit di Bandung itu mereka belajar bahasa Jawa. Ya kemudian saya belajar bahasa eh, Jerman juga ya ketika saya sebelum ke belajar ke luar negeri ya. Eh, ya dulu di kota institut itu eh, dapat dikatakan 2 minggu di sana full ya kita apa intensif ya intensif itu dalam waktu singkat ya 2 minggu itu bahasa Inggris saya waktu SMP SMA itu lenyap ya digusur oleh bahasa Jerman yang kita praktekkan tiap hari. Nah kemudian saya tinggal di ini ya di Austria ya di sana ya semua dari bangun tidur sampai tidur lagi semua bahasa Jerman. Ya. Semua betul. Jadi kalau nggak paham ya harus belajar supaya paham. Kalau nggak paham kita bisa tersesat ya. Dan kebetulan juga tinggal di satu kota yang orang Indonesianya cuma ada 5 orang. 3 mahasiswa sama 2 yang lain di luar ya 3 pekerja. Gitu. Jadi itu memaksa kita untuk secepatnya belajar. Dan itu pun juga baru benar-benar kita lancar itu setelah kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun itu benar-benar settle. Meskipun tahun sebelum masuk sudah dites ya, belum masuk kampus ada tesnya dan lulus juga ya, alhamdulillah ya lulus juga lancar juga. Tapi dapat dikatakan kita baru benar-benar bisa mimpi dalam bahasa itu tuh setelah minimal 2 tahun. 2 tahun berdebat panjang berani 2 tahun. Ini salah satu guru saya di sana ya, Profesor Rode. Profesor Rode ini polyglot juga, dia 10 bahasa dia menguasai ya. Dan dia profesor ilmu kimia dia. Profesor ilmu kimia, ilmunya itu sudah susah ya. Dia hobinya itu ditanya hobinya apa? Hobinya belajar bahasa. Sama menembak ya, sama main piano gitu dia kayak. Ya penembak situ dia ya, olahraga menembak. Ya beliau bisa bahasa Jerman, bahasa ibunya, dan bahasa Inggris ya bisa di sekolah ya, tapi juga bahasa Prancis, bahasa Italia ya, bahasa Spanyol, bahasa Turki, bahasa Arab juga bisa ya, eh, bahasa Cina ya, kemudian bahasa Jepang ya, bisa Jepang, bisa Thailand ya, bisa juga nih se Thailand, udah 10 nih ya. Waktu saya di sana dia minta saya sering datang ke kantornya, dia bikin belajar bahasa Indonesia. Datang nggak ada keperluan ya datang untuk dia nyiapin buku khusus nyiapin kosakata terus apa yang dia jadi dia bikin kamus sendiri ya kamus sesuai kata yang dia kenal ya jadi dia coba Fami ceritakan padaku bagaimana kamu tadi pagi bangun terus ngapain gitu nah, terus saya bicara pakai bahasa Indonesia terus dia sebentar apa itu catat sama dia bahkan dia kalau dia ke Indonesia dia beli komik ya di toko buku dia cari komik yang terkenal sedunia ya kayak Asterix atau Tintin ya atau apa Donald Bebek itu dia beli dia coba ngerti isinya gitu. Itu cara-cara dia belajar. Bahasa lain juga begitu dia belajar. Ya, jadi dia kalau yang apa yang lain-lainnya itu benar-benar lancar ya. Saya pernah ke kantornya itu dia lagi telepon dengan bahasa Inggris ya. Kemudian data mahasiswanya orang orang Thailand. Dia stop dulu teleponnya terus ngomong dengan orang Thailand tuh pakai bahasa terlalu lancar gitu kan, bahasa Thailand. Bahasa Thailand itu kan kadang satu kata itu bisa diucapkan dengan berbagai cara ya, dengan intonasi yang berbeda, dan artinya berbeda ya. Itu kemudian ketika ketika dia ngomong itu, dia tiba-tiba di mejanya itu ada telepon yang kedua ya, teman-teman berdering. Nah Mas dia tutup yang tadi yang bahasa Inggris tadi. Dia angkat telepon yang kedua itu ngomong pakai bahasa Spanyol atau bahasa Prancis gitu. Bisa cepat sekali itu ya kalau apa namanya switchingnya itu cepat sekali. Ya. Nah, ya ini kampus saya di Wina ya semua. Ini pengalaman saya. Jadi kita cukup lama belajar bahasa asing seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada beberapa rumus ya bagaimana kita belajar itu. Jadi gini, kalau sekedar pengenalan belajar satu bahasa itu cukup 10 jam bisa ya. Tapi rawan mudah lupa lagi ya.
Saya pernah berkunjung ke apa banyak negeri ya. Ini peta yang saya peta negeri yang pernah saya injak. Itu saya mencoba setiap di negeri itu saya belajar bahasa setempat ya. Ya paling tidak untuk hal yang sederhana ya. Kita bicara tentang apa makan makan tuh gimana, pesan-pesan makanan gimana, atau toilet di mana ya, terus terima kasih ya, selamat pagi ya, terus kita naik bis ya, berapa harga tiketnya kan. Nanti kalau turun di sana ngomongnya gimana, itu saya belajar. Itu 10 jam bisa. Bahkan waktu saya ke Bulgaria ya, itu saya belajar tulisannya tulisan Sirilik ya, kayak tulisan Rusia gitu ya. Saya ke Bulgaria 2015, ke Rusia 2016 ya, eh, bahasa ke Bulgaria itu sampai sampai bisa tulisannya itu 10 jam bisa, tapi ini lawan mudah lupa lagi ya. Untuk bicara seperlunya ya mungkin agak lebih banyak, itu kita perlu 100 jam ya. Itu ya 2-3 pekan lah ya, 2-3 pekan di Jepang itu mungkin bisa membuat kita bisa ngomong bahasa Jepang dikit-dikit. Bisa ya, itu asalkan intensif ya. Tapi kalau ngomongnya cuma benar-benar sedikit dan kita lebih banyak ngomong bahasa Inggris ya lupa lagi ya. Nggak bisa lah, harus intensif ya. 2-3 pekan tapi intensif ya, full time lah. Mayoritas waktu kita tuh yang belajar pakai bahasa itu insya Allah bisa ya. 2-3 pekan cukup ya, 100 jam. Nah, kalau mau mahir ya bercakap, baca tulis ya, itu setidaknya 1.000 jam. Itu 6 bulan intensif ya. Itu yang saya alami 3 tahun belajar bahasa Jerman. Itu 6 bulan intensif, setiap hari itu 5 jam ya, jam 8 sampai jam 1 setiap hari, Senin sampai Jumat. Jadi seminggu itu 25 jam. Itu di apa di tempat kursus ya. Dan kita dikasih banyak pekerjaan rumah, itu pengerjaannya paling enggak 2 jam 3 jam ya. Di 8 jam setiap hari selama 6 bulan. 6 bulan itu berarti kalau sebulan itu 22 hari ya, 6 bulan itu 120 hari ya. 120 hari kali 8 jam, 1.000 jam ya. Itu lancar, cakap lah ya. Nah, cuma kalau ingin sampai maaf, sampai bisa mimpi dalam bahasa itu tuh perlu 10.000 jam ya. Setidaknya 5 tahun kita hidup dan berinteraksi di komunitas berbahasa itu bisa ya. Jadi kalau untuk menjadi polyglot sekedarnya itu kita belajar satu bahasa daerah, bukan bahasa, satu bahasa setelah bahasa yang lain. Tidak simultan. Kalau simultan nggak bisa. Jadi ya biasanya teman-teman yang pemirsa ngaji subuh ini biasa sudah pernah bahasa daerah ya. Bahasa Sunda misalnya ya, Kang Supri bahasa Sunda, kemudian bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa lah ya, bahasa Arab bisa. 4 udah polyglot itu Kang Supri. Nanti kamu belajar bahasa yang lain lagi, ya itu bisa ya. Tapi ya jangan simultan 2 bahasa yang bersamaan ya. Kita belajar bahasa Jerman ya udah. Ini kira-kira 100 jam ya, yang lain lagi itu bisa begitu. Nah, saudara sekalian ya, ini saya membuat sebuah buku ya, Inspiring Journey ya. Isinya pengalaman saya di berbagai negeri dan saya buat dalam bentuk puisi seperti ini ya, puisi dan juga foto-foto saya ya. Jadi ini sampai ambang mimpi targetnya ini ya. Bagaimana itu? Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata ya, ini dia menyampaikan satu hadis yang tapi apa? Sepertinya nasihat dari Rasulullah sendiri ya. Dan ini di hadis riwayat Bukhari ya. Saya baca di kitab min Muqaddimat Nafsiyah Islamiyah itu. Jadi Rasulullah bersabda, haddatsun nasa bima ya'rifuna atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah kepada manusia dengan sesuatu yang mereka kenal. Apakah engkau menyukai jika Allah dan Rasulnya didustakan ya? Dan Ibnu Hajar berkata dalam Al-Fath, ini Mas Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, berkata dalam kitab Al-Fath, yang dimaksud dengan bima ya'rifun adalah bima yafqahun, artinya sesuatu yang dimengerti oleh mereka. Dan lapis pertama yang dimengerti itu adalah bahasa ya. Lapis kedua nanti makna ya, mana-mana yang lebih mendalam, makna syar'i misalnya ya, bukan cuma makna lughawi ya. Nah, jadi ya kalau ada orang di Nusantara ya, seorang Muslim yang pernah tinggal di sana, suka tidak suka seharusnya dia jadi polyglot ya tadi ya. Ya ini tambah bahasa Arab sedikit. Bahasa Arab minimal yang dipakai dalam sholat itu saya mengerti ya. Dia belajar bahasa
daerah, bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris, bahasa Arab, ya. Kalau 4 bahasa ya. Memang bahasa surga itu bahasa Arab ya, tetapi bahasa dakwah sebagai amal syarat masuk surga itu ada ratusan. Orang bilang, wah, bahasa surga bahasa Arab. Ya memang dalam, jadi gini loh, Rasulullah itu hadir di tengah bangsa Arab ya. Yang beliau hadapi itu orang-orang Arab. Masa beliau mau menyampaikan yang lain? Kan ya dakwahnya di orang Arab juga. Jadi masa beliau menyampaikan bahasa surga itu bahasa Jawa atau bahasa Nusantara kan ya nggak mungkin kan ya. Dia dakwahnya di sana ya. Ya. Jadi kalau kita ya makin banyak bahasa yang kita kuasai itu pintu dakwah makin terbuka. Berarti juga pintu surga ya. Jadi bukan berarti orang belajar satu bahasa asing selama apa? Selama tujuannya itu untuk dakwah. Ya, jadi bukan berarti belajar bahasa asing terus nggak eh, oh nggak perlu itu karena bukan begitu ya. Jadi beda ini orientasinya. Kalau belajar bahasa itu orientasinya dunia, nah itu bukan pintu surga ya. Boleh juga sih, bisa juga kalau dunianya nanti dipakai untuk dakwah juga ya. Kenapa? Kenapa sih kamu belajar bahasa Cina, bahasa Mandarin? Oh iya, karena saya mau kerja di Cina. Loh, ngapain kerja bahasa apa? Kerja di Cina. Oh ini nanti kalau saya kerja di Cina, saya menguasai teknologi ini, saya bisa nanti setelah selesai kontrak, saya pulang, saya berikan pabrik, saya bisa lebih banyak berperan untuk dakwah ya. Gitu. Boleh itu membuka itu seperti itu ya. Karena sekarang ini kan banyak sekali bisnis yang terjadi antara Indonesia dengan Cina gitu ya. Nah, saudara sekalian, jadi berapa sih jumlah bahasa dunia? Oh, banyak sekali ya. Ada lebih dari 5.000 di dunia ini. Di Indonesia saja itu bahasa yang dipakai itu ada lebih dari 500 ya. Di Indonesia saja ya. Bahasa daerah itu ada lebih dari 500. Paling banyak di Papua ya. Cuma di Papua itu ada bahasa yang cuma digunakan oleh ya mungkin 10.000 orang ya. Orang-orang kecamatan sebelah ngomongnya sudah lain lagi. Sudah sangat terisolir begitu. Nah di dunia ini bahasa-bahasa yang populer itu dikelompok-kelompokkan ya. Ada bahasa Indo-Eropa ya. Indo-Eropa itu nenek moyang dari banyak bahasa besar dunia ya. Bahasa bahasa Inggris itu neneknya di situ. Bahasa Perancis juga di situ. Bahasa Jerman ya. Bahasa Rusia juga di situ. Jadi besar ya. Nah kemudian ada bahasa-bahasa yang lain yang di bawahnya ya. Oh ya ini bahasa India juga di sini, bahasa Farsi juga di sini nih ya, besar sekali nih. Eh, ada bahasa-bahasa yang lain di Spanyol itu ada bahasa yang terisolasi, bahasa yang bahkan mereka mengklaim itu bahasa asli Spanyol. Apa itu bahasa Basque ya? Itu orang-orang Basque itu bahasanya aneh-aneh sekali dan orang Spanyol pun susah pahamnya. Bahkan mereka tuh pernah referendum untuk merdeka tapi gagal ya, mendukung sedikit. Bahasa Turki juga agak berbeda ya dengan bahasa yang lain. Bahasa Vietnam berbeda, kalau bahasa Indonesia itu masuk bahasa Austronesia ya, itu masuk bahasa sama dengan bahasa Melayu, bahasa Tagalog ya. Kemudian ada bahasa Afro-Asiatik, ya itu Ibrani dan Arab tuh masuk di kelompok ini, bahasa-bahasa Semitik ya, Semit ya. Bahasa Eritrea, bahasa Ethiopia masuk di sini. Bahasa Sino-Tibet itu lain lagi, itu bahasa Sino-Tibet itu melahirkan bahasa Cina ya. Bahasa Jepang lain lagi juga. Jepang dan Cina itu beda ya. Orang Jepang itu nggak bisa bilang L. Kalau orang Cina nggak bisa bilang R. Tapi kalau orang apa? eh, kalau untuk melatih orang Cina supaya bisa bilang R disuruh bilang ular besar berputar-putar melingkar di atas pagar. Kalau mereka sudah bisa berarti sudah tidak terlalu Cina. Ya. Jepang balikannya tuh. Jepang itu bisa bilang uh, uh, Reiki ya, Reiki itu Jepang ya. Kalau orang Cina Reiki nggak bisa. Ya, tapi kalau orang orang Jepang suruh bilang kebalikannya nggak bisa. Ya, Jepang sama Cina itu beda. Meskipun sama-sama kanji ya. Bahkan ada yang mengatakan kanjinya Jepang itu dulu belajar dari Cina, tapi beda orang Cina suruh bahasa kanji Jepang nggak paham juga ya. Bahasa Nigerkong itu lain lagi. Itu. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 bahasa, 10 keluarga bahasa di dunia. Ini bahasa-bahasa di Amerika Latin ya, yang kuno ya, bahasa Aztec, Maya belum dihitung ya, belum dihitung. Uh, Nah ini ada yang Indo-European lagi seperti ini nih. Jadi, jadi kalau
sesama Indo-European ya itu seperti bahasa Jawa dan Sunda. Jadi bahasa Prancis sama bahasa Inggris itu seperti bahasa Jawa dengan Sunda, keluarga yang sama dia ya. Jadi kalau tadi yang Austronesian itu ya Jawa Sunda itu satu keluarga itu ya, Jawa Sunda Bugis sama itu ya. Nah, satu keluarga ini sudah nggak paham juga ya dengan yang lain. Nah, saya ingin mengajak kita merenung ya. Jadi kalau sekedar jadi polyglot tapi tidak taat pada Allah maksudnya, itu iblis menguasai semua bahasa manusia. Ya, mungkin 5.000 7.000 bahasa iblis bisa itu. Ya kan? Tapi jadi iblis itu lebih polyglot dari seluruh polyglot. Tapi iblis tidak menjadi mulia karena dia apa? Durhaka. Dia durhaka ya. Sebaliknya manusia mulia karena ketakwaannya ya. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Dan Allah berjanji bila kita mencari ilmu untuk takwa, maka Allah akan memudahkan jalannya ya. Maka kejarlah takwa dan jadikan menjadi polyglot itu bekal untuk semakin takwa ya. Nah itulah saudara sekalian ya, mungkin tidak terlalu panjang nih, biar kita agak banyak waktu kita untuk diskusi ini ya. Monggo silakan saya kembalikan waktu kepada Ustaz Supri.